Ketika tikus adalah satu-satunya anggota di hutan yang terkecil sedang menikmati sarapan paginya, saat pintunya ada yang mengetuk, ia langsung berhenti. Dan dengan semangat membuka pintu, ia melihat seekor rusa yang tampak sedih. Tikus, kau harus menolongku. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa, rusa? Singa itu... Si tikus langsung gemetar ketika ia mendengar nama singa, karena ia sangat takut pada singa. Karena aku adalah raja di dalam hutan, maka rumah itu adalah milikku. Ia mengatakan itu dan mengambil rumahku. Sekarang aku tidak punya rumah. Siapapun yang aku mintakan tolong agar rumahku kembali, mereka ketakutan dan berlari. Karena ia seekor singa, kami semua takut padanya. Tapi kau berbeda dengan yang lain, saudaraku tikus. Kau sangat berani dan cerdas. Kumohon tolonglah aku. Selang beberapa lama, tikus kecil akhirnya menyetujui untuk menolong temannya. Mereka pergi bersama. Benar saja, sang singa tertidur lelap di taman rusa. Tikus kecil itu mencoba membangunkan singa dengan tangannya. Tapi ketika singa bergerak, ia langsung mundur ketakutan. Kali ini walaupun gemetaran, ia coba untuk membangunkan sang singa. Sang singa mendengkur sangat keras. Tikus itu menutup kupingnya dan tidak bergerak karena takut. Ketika tikus kecil melihat sekeliling cukup lama dan menemukan tongkat kecil untuk membangunkan singa, ekornya menyentuh hidung singa. Singa yang seram itu tiba-tiba terbangun. Singa itu marah karena terbangun dari tidur lelapnya dan menghampiri si tikus. Ia terbangun dengan marah dari tempatnya tertidur. Kenapa kau bangunkan aku? Apa kau bawakan aku makanan? Hah? Katakanlah. Makanan? Tidak, Tuan. Beraninya kau masuk ke tamanku. Rusa, tidak. Begini, Tuan. Ada apa? Dia melarikan diri dari gunung. Maka kau harus lari juga, karena aku akan menyantapmu. Wah! Ketika sang singa mengaum, si tikus kecil terlempar jauh darinya. Lalu sang singa beranjak ke tempat tidurnya dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, si tikus mengumpulkan keberaniannya dan kembali datang ke taman rusa. Wah! Bukankah sudah kubilang menjauh dariku dan taman ini? Ya, betul. Kau telah mengatakannya, tapi... Apa? Aku mau bertanya padamu, apakah kau melihat rumah yang Haina bangun untuk dirinya? Ada masalah apa dengan rumahnya? Rumahnya lebih besar dan lebih megah dari rumahmu. Dan ia juga punya taman yang besar penuh dengan pepohonan dan dikelilingi rumput yang indah. Oh, sungguh? Sang singa ingin melihat rumah tersebut, yang katanya lebih keren dari rumahnya rusa. Ayolah, bawa aku ke rumah mewah itu. Walaupun si tikus gemetaran karena takut, ia menerima ajakan sang singa. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di rumah Haina. Tetapi tak ditemukan rumah yang megah dan besar, serta taman yang penuh pepohonan. Rumah Haina sangat kecil dan biasa saja. Kau tikus pembohong. Wah, aku akan memangsamu. Sini kau. Wah. Menyadari ia akan menjadi santapan, sang singa lari mengejar tikus. Sang singa berlari melompati kayu. Ketika si tikus berlari masuk ke dalam lubang kayu, ketika sang singa berusaha meraih ekor tikus, tikus kecil itu dengan cepat memanjat pohon. Aku mohon, Raja Hutan, ini bukan salahku. Aku hanya hendak menolong rusa. Sang singa semakin tambah marah dan mulai menggoyangkan pohon dengan cakarnya. Cepat turun, tikus kecil. Wah!
Saat pohon digoyang-goyangkan, si tikus hampir saja terjatuh. Dicakarnya sang singa dan sekelompok landak durinya mengenai kaki sang singa. Sakit. Pergilah. Walaupun sang singa berusaha menghindar dari kelompok landak, durinya tetap saja mengenainya. Si tikus mengambil kesempatan itu dengan melompat dari pohon dan masuk ke dalam gerombolan landak, lalu melarikan diri. Ketika ia merasa ia telah berhasil lolos dari sang singa, si tikus mendengar langkah kaki yang keras. Lalu ia melompat ke dalam kolam yang lengket dengan cepat. Karena ia sangat ringan, ia berhasil melewatinya dan mendarat di tanah. Sedangkan sang singa, kakinya terjebak di lumpur. Ia berusaha melangkah di kolam lumpur untuk menangkap si tikus. Apa ini? Jangan bergerak, Tuan, atau kau akan tenggelam. Aku tidak akan mendengarkan saranmu lagi. Si tikus yang ingin menolong sang singa meraih patahan ranting dari sampingnya dan menyodorkan pada sang singa. Tuan, pegang ranting ini. Aku akan menarikmu dan menyelamatkanmu. Aku tidak mau. Aku bisa keluar sendiri. Sayangnya, setiap sang singa berhasil menarik kakinya yang satu, kakinya yang lain terjebak ke dalam lumpur. Semakin ia berusaha, semakin ia terbenam dalam lumpur. Lalu ia akhirnya menyerah. Tikus, aku terjebak. Tolong, selamatkan aku. Aku ingin kembali ke rumah. Tolong, aku cepat. Si tikus mengumpulkan daun-daun besar dari pohon karet yang ada di sampingnya dan menyusun satu demi satu di atas lumpur. Cepat singa, melangkah naik di atas daun itu dan keluar dari sana. Karena daun karet itu menempel di bawahnya, ia tak akan terjebak masuk ke dalam lumpur. Sang singa berusaha bangkit dengan melangkah di atas daun walaupun sangat sulit. Oh, tikus, aku tak mungkin bisa selamat jika kau tak menolongku dengan daun itu. Maafkan, aku telah mencurigaimu. Katakan padaku apa yang kau inginkan dariku, sang raja dari hutan, singa. Si tikus meminta pada sang singa untuk memberikan kembali rumahnya sang rusa. Sang singa langsung menuruti permintaannya. Karena berkat tikus kecil itu yang telah menyelamatkannya, ia menyadari sebuah nilai dari memiliki rumah yang baik. Sang rusa pun telah kembali ke rumahnya dengan taman yang indah. Sang singa tertidur di sarangnya. Dan si tikus kecil kembali menikmati sarapan paginya yang nikmat. Dan semuanya membicarakan tentang cerita kesuksesan dari anggota hutan yang paling kecil. Sungguh menakjubkan. Anak kambing sangat bersemangat karena hari itu adalah ulang tahunnya. Tapi ia juga bersemangat karena ibunya mengatakan bahwa ia akan menyiapkan sebuah kejutan besar untuknya. Si anak kambing menghampiri saudara-saudarinya dengan semangat. Wah, apa ya kejutan ibu untukku? Mbak. Kejutan, aku tidak bisa katakan, tidak bisa. Oh, ayolah. Katakan padaku, saudaraku. Kejutan apa yang diberikan ibu untukku? Mbak. Mbak, jika aku katakan, itu tidak akan menjadi kejutan lagi. Aku tidak akan bisa katakan, Mbak. Tapi di sisi lain hutan, serigala yang serakah sedang mencari makan untuk perutnya. Setelah beberapa saat, serigala melihat dua bayi rusa di hadapannya. Ia hendak melompat ke atas rusa dengan nafsu makan besar ketika ia menyimak dari percakapan di antara mereka bahwa sebentar lagi akan berlangsung pesta ulang tahun kambing dan semuanya akan berkumpul di sana. Jadi semuanya akan ada di sana? Serigala yang lapar hendak memuaskan perutnya dengan 7 kambing daripada hanya 2 rusa. Ia segera menghampiri gubuk kambing, sementara koki panda dan ibu kambing sedang membuat sebuah kue 4 lapis yang besar dan warna-warni. Dipenuhi permen yang lezat, serigala bahagia membayangkan
ia bersembunyi dalam kue. Dan saat si kambing meniup lilin-lilinnya, ia akan tiba-tiba keluar dari dalam kue dan melahap anak-anak kambing. Pada saat itu, ibu kambing memanggil dua anak kecilnya untuk kejutan lain. Mbak, bawalah balon ini ke teman kita si gajah dan katakan padanya untuk meniupnya. Tapi hati-hati, ini adalah kejutan. Jangan sampai saudarimu menyadarinya. Baiklah, Ibu. Kali ini, si serigala membayangkan bahwa ia memecahkan balon besar dan menangkap anak kambing. Seperti yang ia bayangkan, mulutnya berliur tanpa henti. Kali ini, ibu kambing memanggil dua anak lainnya. Lari dan katakan pada jerapah untuk bawa es krim yang paling lezat dalam gerobak es krim besar. Ngomong-ngomong, itu juga kejutan. Es krim? Hore! Kali ini, si serigala lapar membayangkan bahwa ia bersembunyi di dalam truk es krim. Ia mulai menyelinap di sudut dan berpikir, memutuskan rencana mana yang dapat membuatnya melahap lebih banyak anak kambing. Beberapa jam berlalu. Akhirnya, semua persiapan telah selesai dan para tamu berkumpul di kebun. Satu persatu, tentunya tidak ada yang tahu rencana serigala. Si anak kambing bahkan lebih gembira saat ia melihat bungkusan hadiah. Si gajah membawa balon kejutan besar yang ia tiup dengan belalainya dan memberinya ke anak kambing. Saat si anak kambing melihat balon itu, ia coba menebak apa yang ada di dalamnya. Apakah ada payung raksasa di dalamnya? Tidak, itu seperti cakar serigala. Apa? Serigala? Tidak. Pada saat itu, kambing yang berulang tahun tidak bisa menahan diri memecahkan balon dengan kencang. Permen kapas yang lembut keluar dari balon, membuatnya sangat bahagia. Ini hadiah yang luar biasa. Terima kasih. Nyam, 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 nyam. Selanjutnya, jerapah si pembuat es krim mengajak para anak kambing untuk makan es krim. Semua kambing bergiliran mendapatkan es krim. Tapi kemudian kotak-kotak es krim mulai bergoyang. Semuanya melihat ke arah kotak bergetar dengan takut. Tapi kotak itu tiba-tiba terlempar dan teman mereka si kelinci muncul. Kejutan. Kalian pikir aku tidak akan datang, begitu kan? Ya, aku sangat sedih. Mbak. Tibalah waktunya untuk kue. Koki Panda dan ibu kambing kesulitan membawa kue ke kebun. Kue ini lebih berat dari perkataan kita, Koki Panda. Semua tamu memandang ukuran kue dengan penuh kagum. Apakah ini kue raksasa untukku? Yap, kemarilah, buat permintaan dan tiup lilinnya. Kemudian, semua berkumpul mengelilingi kue. Anak kambing membuat permintaan. Tepat saat ia meniup lilinnya, kue raksasa jatuh ke lantai dan bagian-bagiannya tersebar kemana-mana. Dari kue yang hancur, serigala jahat yang besar muncul. Semua mulai berlari sambil berteriak. Lari, lari. Serigala akan memakan kita semua. Larilah. Saat itu, situasi sangat kacau. Ibu kambing berlari dari satu tempat ke tempat lain menyelamatkan anak-anaknya. Serigala lapar menangkap 3 anak kambing dan melarikan diri. Bayi-bayiku, lepaskan mereka. Kamu serigala jahat. Kamu tidak bisa mengejarku. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa mengikutiku. Serigala berpikir dia bisa menghilang tanpa jejak dengan berlari secepatnya. Tetapi ibu kambing menemukan jejak serigala dengan mengikuti permen-permen yang dijatuhkan anak-anaknya. Tapi dalam hal ini ia tidak bisa selamatkan anaknya sendirian. Ia minta tolong pada teman beruangnya yang dengan rela setuju membantunya. Pada saat itu, ketika serigala sudah tidak tahan lagi hendak melahap anak-anak kambing di depan sarang, ia mendengar suara gembira si beruang. La 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 la. Makanan yang enak, rasanya yang luar biasa.
La 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 la. Serigala tidak tahan dan mengikat anak-anak kambing di batu dan menghampiri beruang dengan curiga. Ada apa, beruang? Apa alasan dari kegembiraanmu? Oh, ada semacam meja pesta di ujung jalan yang jika kamu makan, bahkan hanya satu porsi, kamu tidak akan lapar setidaknya selama setahun. Aku pikir kamu harus pergi dan menikmatinya juga. La 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 la. Serigala serakah memutuskan untuk pergi ke tempat yang dikatakan beruang. Saat aku kembali, aku akan lahap juga anak-anak kambing. Namun ketika serigala sampai di sana, ia tidak melihat baik meja ataupun pesta. Tempat ini hanyalah tanah kosong di pinggir tebing. Di manakah makanan lezatnya? Pada saat itu, ibu kambing keluar dari tempat persembunyian dan secepatnya menyeruduk serigala dengan tanduknya hingga serigala berteriak jatuh dari tebing. Ibu kambing segera pergi ke sarang serigala dan menyelamatkan anak-anaknya satu persatu. Oh, engkaulah pahlawan kami, Ibu. Sementara mereka kembali ke kehidupan bahagianya. Serigala besar yang jahat tidak memahami bahwa keserakahanlah yang telah mengalahkannya. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki pemberani hidup di hutan seorang diri dan anak itu bernama Mowgli. Saat Mowgli maju jauh ke dalam hutan, cahaya keemasan menarik perhatiannya. Ketika ia mencoba mengambil cahaya keemasan ini, ia menyadari bahwa itu adalah peta tua yang berdebu. Wow, apakah ini peta harta karun? Jadi, Mowgli mulai mengikuti jalan di peta untuk menemukan harta karun itu. Di sisi lain, Goldilocks sedang berkeliling membuat mahkota dari bunga di tamannya. Saat ia dengan gembira berlari dari bunga berwarna pink ke bunga merah, seekor kupu-kupu kecil menemaninya. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia telah pergi jauh ke dalam hutan karena memetik bunga dan tersesat. Karena khawatir, ia duduk di atas batu dan mulai menangis. Pada saat itu, anak hutan Mowgli muncul di hadapannya. Mowgli bertanya, Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Aku sedang membuat mahkota dari bunga. Lalu aku tersesat. Mowgli coba menenangkan Goldilocks. Aku besar di hutan. Aku sangat hafal hutan ini. Tenang saja, akan kuantarkan kau pulang. Ucapnya. Goldilocks sangat terkejut ketika mendengar Mowgli besar di hutan. Dia bertanya pada Mowgli. Lalu, apa itu yang ada di tanganmu? Bocah hutan itu berkata bahwa ini adalah peta harta karun misterius dan dia bisa membantunya jika dia mau. Goldilocks menerima tawaran Mowgli dengan gembira dan mereka mulai mengikuti peta bersama-sama. Saat mereka berjalan melewati hutan, mereka menemukan sungai yang dalam. Mowgli membuat jembatan dari dahan pohon dan dia memastikan Goldilocks lewat dengan selamat. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu masuk sebuah gua. Ada simbol dan tanda aneh di pintu masuk gua. Mowgli memeriksa peta itu dengan cermat dan mencoba mencari tahu apa arti simbol-simbol itu. Simbol-simbol ini mungkin memberitahu kita sesuatu. Ayo masuk ke dalam. Saat mereka memasuki gua, mereka berpegangan erat satu sama lain agar tidak tersesat. Saat mereka berjalan masuk, Goldilocks tiba-tiba merasakan batu bergerak di bawah kakinya. Saat Mowgli meraih Goldilocks dan menariknya, tiba-tiba tanah terbuka dan pergelangan kakinya ditarik, meninggalkannya tergantung terbalik. Oh tidak, Goldilocks, aku terperangkap. Goldilocks dengan hati-hati memeriksa tempat tali itu berada dan mencari cara untuk menghentikan roda. Goldilocks mengambil batu besar dan memukul tongkat itu dengan sekuat tenaga. Ketika tongkatnya patah, roda giginya berhenti dan Mowgli perlahan mendarat di tanah. Aku berhasil.
Kau luar biasa sekali, Goldilocks. Kau benar-benar hebat. Mereka mulai bergerak maju bersama lagi. Akhirnya, mereka mencapai ruang harta karun jauh di dalam gua. Mereka menemukan peti tua di dalam ruangan. Ketika mereka membuka peti itu, alih-alih koin emas, ditemukan 2 gelang yang dihubungkan menjadi satu. Mowgli melepaskan ikatan gelang itu dan memberikannya kepada temannya. Ada tulisan persahabatan di dalamnya. Di punyaku tertulis kepercayaan di dalamnya. Kedua sahabat itu mengatasi ujian sulit di gua dengan persatuan dan solidaritas dan mencapai harta karun yang sesungguhnya. Setelah memakai gelang tersebut, Mowgli membawa pulang Goldilocks sesuai janjinya. Persahabatan mereka yang dimulai dengan memilih bekerja sama bertahan selamanya berkat kepercayaan.